Selamat datang di channel ini. Angkatan Laut AS memiliki 11 kapal induk aktif, tetapi anehnya, itu masih terasa tidak cukup. Kedengarannya agak liar, bukan? Anda mungkin berpikir bahwa 11 kapal induk bertenaga nuklir sudah lebih dari cukup untuk menguasai lautan dan menutupi seluruh dunia. Bandingkan dengan Cina, yang hanya memiliki 3 kapal induk, dan tidak satu pun di antaranya bertenaga nuklir. Dari perspektif ini, Angkatan Laut AS tampak tak tertandingi. Namun, belakangan ini muncul situasi yang cukup canggung. Di Pasifik Barat, tepatnya di sekitar Jepang, pernah terjadi periode selama 4 minggu di mana tidak ada kapal induk AS sama sekali di wilayah tersebut. Ini masalah besar. Jika kita melihat kembali dekade terakhir, hampir tidak pernah ada waktu di mana Angkatan Laut AS tidak memiliki setidaknya 1 kapal induk di wilayah tersebut, kadang-kadang bahkan hingga 3 kapal sekaligus. Biasanya, kita tahu persis di mana mereka berada dan untuk apa mereka ada di sana. Tetapi kali ini, ada celah selama 4 minggu tanpa satu pun kapal induk di area itu. Ini memunculkan pertanyaan besar, apakah 11 kapal induk benar-benar tidak cukup? Jadi, begini cara kerja sistem kapal induk ini, hanya sekitar 3 hingga 4 kapal yang dapat dikerahkan pada satu waktu. Sisanya sedang dalam perawatan atau pelatihan. Selain itu, biaya pengoperasian kapal induk sangat besar. Satu kapal induk pada dasarnya adalah kota terapung, besar, rumit, dan pemeliharaannya bukanlah tugas kecil. Dibutuhkan banyak tenaga kerja dan dana besar untuk menjaga operasionalnya. Ditambah lagi, AS memiliki utang sebesar 36 triliun dolar dan bahkan kesulitan membayar bunga dari utang tersebut. Faktanya, Angkatan Laut AS telah mengalami pemotongan anggaran karena berbagai masalah ekonomi dan utang nasional, sehingga mereka tidak mampu mendukung pengoperasian 11 kapal induk sekaligus. Sekarang mari kita bicara tentang para pelaut yang bertugas di kapal induk. Bekerja di kapal induk selama lebih dari 6 bulan bisa sangat melelahkan dan menimbulkan stres yang luar biasa. Mereka terjebak di lingkungan yang sama, menghadapi bau laut, kebisingan tanpa henti, serta tekanan yang konstan. Tidak ada yang bisa bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan tanpa mengalami dampak negatif. Ini juga buruk bagi moral kru. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi pemogokan oleh seluruh batalion yang ditempatkan di Timur Tengah karena mereka bahkan tidak bisa mengecek gaji mereka. Akhirnya, Pentagon harus turun tangan dan menyediakan tautan satelit khusus agar mereka bisa mengakses informasi gaji mereka. Ini menunjukkan tingkat tekanan yang dialami para pelaut jika mereka tidak mendapatkan istirahat dan dukungan yang layak. Jadi, bagaimana kita bisa sampai pada situasi di mana tidak ada kapal induk AS di Pasifik selama 4 minggu? Mayoritas armada, sekitar 6 dari 11 kapal induk, biasanya ditempatkan di Pasifik untuk fokus pada Cina. Namun, saat ini, 5 dari kapal-kapal tersebut sedang dalam perbaikan di galangan kapal. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada yang benar-benar tahu apakah ini hanya masalah pemeliharaan rutin atau ada hal lain yang terjadi. Akibatnya, hanya ada 1 kapal induk yang tersisa di Pasifik Barat, USS Ronald Reagan, yang berbasis di Yokosuka, Jepang. Namun, ada masalah lain, USS Ronald Reagan mengalami kerusakan dan harus kembali ke galangan kapal untuk diperbaiki. Ini memaksa Angkatan Laut AS mencari cara untuk menutupi kekosongan tersebut. Pada saat seharusnya AS menunjukkan unjuk kekuatan besar, mereka malah harus menggunakan kapal induk JS Izumo milik pasukan bela diri maritim Jepang sebagai kapal induk sementara untuk latihan gabungan dengan 5 angkatan laut lainnya. Ini tentu bukan citra yang ingin ditampilkan oleh AS. Sementara USS Ronald Reagan menjalani perbaikan, USS George Washington seharusnya menggantikannya. Namun, ternyata George Washington mendapat misi diplomatik, apapun artinya, dan tidak dapat berangkat hingga 12 Oktober. Setelah itu, kapal ini masih harus menjalani perbaikan tambahan karena ada masalah dalam pengelasan. Akibatnya, kapal ini baru bisa tiba di Jepang pada akhir musim gugur, bukan situasi yang ideal. Jadi, inilah kondisi saat ini, 6 kapal induk dalam perbaikan, USS Ronald Reagan tidak dapat bertugas, dan USS George Washington tertunda. Sekarang muncul pertanyaan, di mana 4 kapal induk lainnya?
inilah bagian di mana misteri semakin dalam. Jadi, situasinya semakin rumit. USS Eisenhower sudah terjebak di Timur Tengah selama 8 bulan tanpa istirahat yang layak, dengan kru yang benar-benar kelelahan. Stres yang mereka alami begitu besar hingga banyak yang mulai mengeluh di media sosial, sesuatu yang biasanya tidak sering terjadi di lingkungan militer. Dan tentu saja, Pentagon memperhatikan hal ini. Lalu ada insiden pada bulan Juni lalu ketika Eisenhower diserang oleh pesawat tak berawak Houthi di Laut Merah. Ini bukan sekadar gangguan biasa, ini menunjukkan bahwa ancaman di wilayah itu semakin meningkat. Sebagai respons, Angkatan Laut AS mengirim USS Lincoln dan USS Roosevelt untuk memperkuat kehadiran mereka di Laut Merah dan Teluk Persia. Tapi inilah masalahnya, USS Roosevelt sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju Samudra Hindia dan Pasifik untuk mendapatkan istirahat. Namun, dengan keadaan darurat yang berkembang, kapal itu malah dialihkan ke Timur Tengah. Ini menunjukkan betapa kritisnya situasi, bahkan kapal yang seharusnya mendapatkan jeda harus terus beroperasi. Meskipun sudah ada 2 kapal tambahan di wilayah itu, ancaman dari Houthi tetap tidak berkurang. Rute Laut Merah masih diblokir, dan sekutu AS serta Israel masih kesulitan melewati jalur tersebut. Kemudian, ada USS Truman, yang pada akhir September mendapat perintah untuk menuju Mediterania Timur untuk mengisi celah di Timur Tengah. Namun, secara mengejutkan, pada 15 Oktober, media melaporkan bahwa Truman justru berada jauh di utara dekat Skandinavia, bukan di Mediterania seperti yang direncanakan. Ternyata, kapal ini dialihkan untuk mendukung sekutu NATO dan Ukraina. NATO kebetulan sedang memulai latihan nuklir tahunan mereka pada 14 Oktober, yang lokasinya hanya sekitar 900 km dari wilayah Rusia. Dalam situasi geopolitik saat ini, AS tidak ingin terlihat lemah, terutama dengan meningkatnya ketegangan di Ukraina dan pemilihan presiden yang semakin dekat. Partai Demokrat dan Republik mungkin sepakat dalam mendukung Israel, tetapi soal Ukraina, perpecahan di Kongres masih terasa. Kehilangan dukungan dari Eropa dalam NATO bukanlah opsi bagi AS, jadi mereka memutuskan untuk mengirim Truman ke sana. Masalahnya sekarang adalah bahwa Angkatan Laut AS mengalami kekurangan kapal induk di Pasifik Barat. Dari 11 kapal induk yang aktif, 6 kapal berada di galangan kapal untuk perbaikan. 1 kapal, George Washington, sedang dalam perjalanan ke Jepang tetapi tertunda. 1 kapal, Eisenhower, berada di Laut Merah setelah diserang. 2 kapal, Lincoln dan Roosevelt, berada di Timur Tengah untuk menangani krisis Houthi. 1 kapal, Truman, justru bergabung dengan latihan NATO di Laut Utara. Ini menciptakan celah besar di Pasifik Barat yang semakin menjadi sorotan. Media India, misalnya, sudah mulai melaporkan tentang kurangnya kehadiran kapal induk AS di kawasan tersebut, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini menimbulkan pertanyaan di antara sekutu AS di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, tentang apakah AS benar-benar dapat memenuhi komitmen pertahanannya di kawasan itu. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ketika India mulai menekan AS untuk mengelola armada kapal induknya dengan lebih baik, itu menunjukkan betapa besarnya dampak dari situasi ini. AS biasanya dikenal karena dominasinya di lautan, tetapi sekarang tampaknya mereka kesulitan menjaga kehadiran yang stabil di berbagai wilayah strategis secara bersamaan. Ini bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut kredibilitas AS di mata sekutunya. Benar-benar situasi yang tidak ideal bagi Angkatan Laut AS. Benar, AS adalah negara adikuasa maritim global, tetapi saat ini mereka seperti ditarik ke sejuta arah yang berbeda. Mereka harus menangani krisis di Timur Tengah, membuat NATO tetap senang di Eropa, dan mengelola komitmen mereka di Asia, semuanya dengan armada yang terbatas. Rasanya seperti mereka menghabiskan semua sumber daya mereka hanya untuk menjaga kapal-kapal negara lain tetap mengapung. Lihat saja situasi di Laut Merah. Sebelumnya, apakah pasukan Houthi berani bermain-main dengan Angkatan Laut AS? Tidak. Apakah India akan menekan AS seperti ini sebelumnya? Tidak juga. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan telah bergeser.
negara-negara lain mulai menyadari bahwa Angkatan Laut AS sedang berjuang untuk tetap solid. Dan begini, ketika seekor singa mulai menunjukkan kelemahan, dia bukan lagi singa, dia hanya target yang rentan menunggu untuk dijatuhkan. Itulah yang sedang terjadi dengan dominasi Angkatan Laut AS saat ini. Ini bukan lagi soal apakah mereka akan jatuh, tetapi kapan. Semua orang bersiap untuk mengambil bagian mereka. Saat ini, AS memiliki 11 kapal induk, tetapi 6 di antaranya berada di dry dock untuk perbaikan. Itu adalah masalah besar, terutama di Pasifik Barat, di mana untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, ada celah dalam kehadiran kapal induk AS. Ini adalah tanda bahwa kekuatan Angkatan Laut Amerika mulai menunjukkan titik lemah. Kenapa ini bisa terjadi? Ada 3 alasan utama. 1. Mereka menyebar terlalu tipis. AS selalu ingin menjadi polisi dunia, melibatkan diri dalam konflik global dengan alasan membela demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka ada di mana-mana, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik. Masalahnya, tidak peduli berapa banyak kapal induk yang mereka miliki, itu tidak akan pernah cukup untuk menutupi semua tempat di mana mereka ingin ikut campur. 2. Terlalu banyak konflik. Amerika telah memulai begitu banyak konflik di seluruh dunia hingga sulit untuk melacak semuanya. Mereka memusuhi Rusia di Ukraina, mendukung Israel di Timur Tengah, mencampuri urusan di semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan. Akibatnya, mereka terus menarik sumber daya dari satu tempat untuk dilempar ke tempat lain, seperti menambal perahu yang bocor dengan lakban. Sejak 2022, kapal induk AS telah dikerahkan rata-rata 267 hari per tahun. Itu berarti kapal-kapal ini dan kru mereka hampir tidak mendapatkan istirahat. Mereka kelelahan, peralatan mereka aus, dan pada akhirnya, ini tidak bisa bertahan lama. 3. Masalah di dalam negeri. Utang nasional AS sudah mencapai 36 triliun dolar, tetapi masalahnya tidak berhenti di situ. Amerika juga menghadapi deindustrialisasi besar-besaran yang menghantam sektor manufaktur mereka, termasuk industri pembuatan kapal. Dulu, AS memiliki 9 galangan kapal besar, tetapi sekarang hanya 4 yang tersisa, dan mereka bahkan kesulitan melakukan perbaikan dasar untuk kapal angkatan laut biasa. Ketika kapal induk mengalami masalah, perbaikannya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kongres sendiri mengakui bahwa AS telah kehilangan kemampuan untuk membangun dan memelihara kapal secara efisien. Bahkan sekarang, AS harus mengandalkan kontraktor asing untuk membantu perbaikan kapal mereka. Israel, misalnya, telah mengirim ahli untuk membantu memperbaiki kapal induk AS. Bayangkan, negara yang dikenal sebagai kekuatan maritim terbesar di dunia kini harus bergantung pada negara lain untuk memperbaiki armadanya. Bagi negara adikuasa global, ini bukan hanya masalah logistik, ini memalukan. Jadi, apakah AS masih bisa mempertahankan dominasinya di lautan? Itu pertanyaan besar. Yang jelas, saat ini mereka berada dalam posisi yang jauh lebih rentan daripada yang terlihat. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.